Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Kaluku. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, studi perancangan arsitektur 4 tentang bangunan bentang lebar. Di sini saya merancang sebuah gedung stadion akuatik. Itu masuk yang pertama, Daula. Itu bentang lebar. Gedung akuatik saya tersebut adalah gedung yang merupakan gedung bentang lebar. Jadi latar belakangnya, bangunan bentang lebar merupakan bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Bangunan bentang lebar biasanya digunakan untuk mewadahi kegiatan yang membutuhkan ruang bebas kolom yang cukup besar, seperti untuk kegiatan olahraga, berupa gedung stadion, gedung pertunjukan, auditorium, dan kegiatan pameran atau gedung exhibition. Dalam gedung bentang lebar terdapat 8 jenis sistem struktur bentang lebar, yaitu sistem struktur kabel, busur, kubah, cangkang, pneumatik, membran, space frame, dan flood plate. Berdasarkan materi pokok studi perancangan arsitektur, yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk merancang kawasan lingkungan binaan berupa bangunan bentang lebar. Oleh karena itu, kawasan lingkungan binaan berupa bangunan bentang lebar yang diambil adalah aquatic center. Aquatic center merupakan sebuah aktivitas dengan menggunakan media air berupa kolam. Ya, lanjut ke sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang kawasan lingkungan binaan berupa bangunan bentang lebar. 2. Bagaimana menyusun serta merancang konsep desain aquatic center. 3. Apa pentingnya aquatic center. Lanjut, yaitu manfaat dari pembuatan aquatic center, yaitu sebagai wadah atau fasilitas agar masyarakat dapat menikmati pertunjukan seni dengan aman dan nyaman. Lanjut, maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana merancang kawasan lingkungan binaan berupa bangunan bentang lebar, untuk mengetahui bagaimana menyusun serta merancang konsep desain aquatic center. Ya, fungsi aquatic center tersebut ya, sebagai kawasan hijau serta arena olahraga air yang membutuhkan wadah kolam renang. Selain itu, aquatic center dapat menjadi tempat kegiatan serbaguna dengan harus mengutamakan kegiatan olahraga akuatik. Dan kegiatan tersebut tidak mengganggu atau merusak kondisi bangunan dan air kolam renang. Definisi aquatic center: secara umum aquatic center adalah bertalian atau berhubungan dengan air. Berarti berdasarkan definisi aquatic ialah wadah untuk melakukan kegiatan event olahraga dan aktivitas yang berhubungan dengan olahraga air. Nah, berikut adalah jenis-jenis olahraga air. Olahraga akuatik berdasarkan tempat pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi 2, yakni kolam air buatan dan danau atau laut alami. Begitu pula ada jenis-jenis aquatic center. Aquatic center memiliki klasifikasi berdasarkan tipologi, ukuran, jumlah lintasan, dan kapasitas penonton. Ya, ini ada kolam tipe A, kolam tipe B, dan kolam tipe C. Sesuai berapa orang, berapa lintasan, dan berapa lebar dan panjang. Lanjut, kita akan ke analisis tapak. Sini saya akan pertama kebisingan. Dalam slide saya, bagian kiri, atas, dan kanan, tingkat kebisingannya sangat rendah karena hanya ada sawah. Dan untuk yang di bawah, tingkat kebisingannya tinggi karena lokasi berada tepat di depan jalan raya. Ya, tanggapan saya untuk penambahannya, penempatan vegetasi yang dapat meredam kebisingan di setiap arah yang mempunyai tingkat kebisingan yang sedang atau tinggi pada tapak. Nah, untuk penggunaan material meredam kebisingan ya biasanya dipakai seperti accurate board 230 dan tray telur yang biasa disebut piramid absorber. Selanjutnya di sini adalah klimatologi.
Ya, kondisi tapak pada pukul jam 6 pagi, matahari terbit dari timur atau dari sebelah kiri dari lokasi site. Dan pada pukul 12 sampai pukul 18 atau jam 6 sore menghadap langsung ke lokasi. Dan arah angin berasal dari selatan ke utara. Tanggapan saya adalah yang pertama, letak bangunan harus menyesuaikan dengan cahaya matahari guna mengoptimalkan pencahayaan alami pada bangunan. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan material kaca berlebih agar tidak terjadi saling pantul cahaya dengan bangunan sekitar. Ketiga, pemanfaatan vegetasi pada bangunan berguna menghindari cahaya matahari berlebih masuk ke dalam bangunan. Yang terakhir, bukaan diperbanyak di bagian selatan untuk memanfaatkan penghawaan alami. Selanjutnya, untuk analisa tapaknya adalah view. Seperti pada gambar di atas, belakang lokasi tapak terdapat sawah luas. Di sebelah kiri lokasi tapak terdapat sawah dan juga ada rumah dinas wakil gubernur. Dan di sebelah kanan tapak terdapat sawah dan juga beberapa pemukiman warga. Di depan lokasi tapak terdapat tanah kosong. Oke, next, masih tentang analisa tapak, itu kondisi existing. Di belakang lokasi tapak terdapat sawah luas. Di sebelah kanan tapak terdapat sawah dan juga beberapa pemukiman warga. Di depan lokasi tapak terdapat tanah kosong. Sebelah kiri lokasi tapak terdapat sawah. Di bagian sekitar tapak juga terdapat rumah dinas wakil gubernur. Dan sebelah lahan kosong terdapat gedung Grand Place Convention Center. Dan lokasi tapak tersebut berada tepat di Jalan Andalas. Ya, untuk selanjutnya ada masih analisa tapak, yaitu zoning. Ya, seperti pada gambar di atas, yaitu area publik diperuntukkan untuk bangunan yang bisa diakses oleh semua masyarakat, baik di dalam maupun di luar bangunan, seperti kafe, parkiran toko musik, dan cenderamata. Untuk area semi publik diperuntukkan untuk pengguna, karyawan, maupun penghuni bangunan tersebut. Selanjutnya adalah perancangan analisa kebutuhan ruang, yaitu ada beberapa ruangan yang pakai, yaitu seperti lobby, shop snap, pengelola gedung, panel, kontrol CCTV, dan masih banyak lagi ya, seperti pada gambar tersebut. Ya, ruang tunggu atlet. Selanjutnya, perancangan konsep landscape. Tujuan untuk merancang konsep landscape tersebut adalah seperti pengertiannya, pengertian landscape, jenis-jenisnya, perancangan, dan pengelolaan landscape. Arsitektur landscape adalah ilmu yang digunakan untuk merencanakan, planning, mendesain lahan, dan menyusun elemen-elemen alam dan buatan sehingga tersaji suatu lingkungan yang fungsional dan estetis. Untuk kriterianya yaitu tanaman, perkerasan, penerangan, pola landscape. Dan ini adalah tumbuhan yang biasa dipakai dalam landscape, yaitu palem putri. Fungsinya adalah pengarah atau unsur estetik. Warnanya biasa batang putih, daun hijau. Biasa ditanam di sepanjang pembatas fisik jalan utama, kawasan, dan jalan penghubung. Dan untuk yang kedua yaitu pucuk merah, fungsinya peredam atau kebisingan. Warna daun biasanya hijau, pucuk merah. Biasa ditanam di area belokan parkiran dekat area pintu masuk. Dan yang terakhir adalah rumput Jepang mini. Fungsinya estetik. Biasanya warnanya hijau. Biasa ditanam di sepanjang pembatas asik arka parkir. Ya, selanjutnya adalah perancangan konsep utilitas. Tujuan saya membuat konsep utilitas tersebut untuk mendapatkan sistem kelengkapan bangunan yang sesuai dan dapat membantu kelancaran aktivitas dalam kawasan. Dasar pertimbangan dalam utilitas tersebut adalah existing condition, lokasi aktivitas dalam kawasan, keamanan dan kenyamanan pengunjung, dan pengelola sarana dan utilitas. Ya, berikut adalah yang utilitas yang saya buatkan untuk gedung saya, yaitu pencegah kebakaran, dan ini adalah urutan-urutannya: sistem jaringan listrik, sistem air bersih dan air kotor, pembuangan sampah. Selanjutnya, perancangan site plan. Ini adalah tampak dari
atap saya yang bangunan. Selanjutnya adalah gubahan bentuk. Gubahan bentuk tersebut saya mengambil bentuk dari benan yang masih yang berkaitan dengan air. Nah, di sini bangunan aquatic ini diambil dari pelampung yang dimana bentuknya bulat. Bentuk ini sangat unik dan jarang bangunan aquatic center yang bentuk bangunannya bulat. Dan untuk konstruksi atapnya atau struktur atapnya, konsep konstruksi yang diambil dari sebuah benda yang sering digunakan pada saat musim hujan karena melindungi kita agar tidak basah dengan curah hujan. Konsep ini sangat bagus karena memberi kesan unik pada bangunan tersebut dan menjadi sebuah ciri khas pada bangunan tersebut. Selanjutnya adalah itu seperti site plan saya. Nah, selanjutnya loading. Denah dari gedung saya itu berbentuk bulat. Nah, di denah lantai 1 tersebut ada pembagian ruangan. Dan untuk selanjutnya denah lantai 2-nya, untuk lantai 2-nya ruangannya udah sedikit, dominan dengan tribun. Dan selanjutnya adalah tampak dari bangunan saya. Ini tampak depan saya. Selanjutnya tampak samping kanan saya. Dan selanjutnya tampak samping kiri saya. Selanjutnya tampak belakang dari bangunan saya. Dan selanjutnya tampak dari atas bangunan saya. Selanjutnya ini adalah potongan dari bangunan saya. Itu 2 lantai. Lantai pertama dominan dengan ruangan-ruangan untuk atlet. Kedua dominan dengan tribun agar pengunjung bisa menonton lebih tinggi untuk melihat olahraga air tersebut. Ini adalah potongan A. Dan selanjutnya ini adalah potongan B. Sama seperti di atas, di atas pun banyak dengan tribun. Nah, selanjutnya ini adalah spot eksterior saya. Masih ada beberapa. Selanjutnya sama si eksterior. Selanjutnya si eksterior juga. Selanjutnya bagian landscape-nya. Selanjutnya masih sama landscape juga. Selanjutnya sama juga. Selanjutnya ini interior saya bagian dalam kolam. Dan masih sama di bagian gedung saya. Selanjutnya untuk perancangan arsitektur sudah habis. Saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan struktur konstruksi bangunan 4, bangunan bentang lebar aquatic center. Ya, yang pertama di sini ada denah yang dominannya dengan pembagian ruang-ruang. Untuk yang kedua atau selanjutnya adalah denah lantai 2 dengan sedikitnya pembagian ruang tapi banyaknya dengan tribun. Dan selanjutnya adalah konsep dan sistem struktur. Yaitu di sini saya memakai pondasi pada bangunan menggunakan pondasi tiang pancang. Tiang pancang merupakan salah satu pondasi dalaman yang biasa digunakan pada bangunan bertingkat maupun bentang lebar. Dan di sini saya memakai membran struktur. Membran struktur pada bangunan akuatik dikombinasikan dengan struktur face frame dan struktur kabel. Biasanya digunakan pada bangunan bentang lebar.
Dan untuk dinding, pasangan batu adalah bahan batuan yang disusun dengan menggunakan adukan sebagai perekat sehingga membentuk konstruksi bangunan tertentu. Selanjutnya, tunggu loading. Adalah tampak dari bangunan saya, tampak depan. Selanjutnya adalah tampak samping kiri. Dan selanjutnya adalah tampak samping kanan. Selanjutnya adalah tampak belakang. Dan selanjutnya adalah tampak dari atas bangunan saya. Ya, selanjutnya adalah potongan A yang seperti saya jelaskan pertama, ada kelihatan tribun sama tempat loncat indahnya dan pembagian ruangnya. Selanjutnya ada potongan B. Sama dengan potongan A, pembagian ruang dan tribunnya. Selanjutnya ada dana rencana pondasi. Sini yang saya pakai adalah pondasi tiang panjang, jadi ini. Selanjutnya dana rencana kolom. Sini saya memakai dua jenis kolom. Itu yang kolom yang pertama adalah 30 kali 30, yang kedua 15 kali 15. Nah, seperti ini saya tandai. Nah, selanjutnya adalah dana rencana sloof. Dan selanjutnya adalah dana rencana ring balok. Selanjutnya ada detail fondasi tiang panjang, ya seperti ini detailnya. Selanjutnya ada detail pile cap, agar lebih detail lagi potongannya. Selanjutnya masih detail pile cap yang lebih lengkap. Dan selanjutnya ada detail T-beam. Ini potongan kayak dimensi tulangan atas, tulangan bawah, sengkang, apa yang mau dibuat. Dan selanjutnya ada detail sloof kolom dan ring balok. Yang pertama sloof ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada balok 1, balok 2 dan balok 3. Yang selanjutnya adalah rencana struktur seperti ini. Ini ada proyeksi gitu. Selanjutnya rencana atap. Seperti ini ada potongan A dan B-nya. Yang selanjutnya adalah potongan A dari rencana atap tersebut. Selanjutnya adalah potongan B dari rencana atap. Dan selanjutnya adalah kayak proyeksi detail gitu. Dan selanjutnya ada sistem pelistrikan, yaitu penataan lampu. Selanjutnya masih sama, penataan lampu di lantai 2 dan lantai 1. Selanjutnya adalah penempatan septic tank itu di bagian atas dan bawah. Dan selanjutnya adalah detail septic tank. Sekian dari saya presentasinya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.